Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB obrolan bola. Kembali bertiga lagi guys. Setelah minggu kemarin gak ada, kemana minggu kemarin? Pada kemana lu pada nonton? Minggu kemarin sibuk. Pada sibuk nih, lihat dong, udah pakai lanyard. Oh, sibuk. Kesibukannya sudah di Piala Dunia levelnya dia, sudah World Cup. Minggu lalu kita sibuk ngurusin Raja kan. Ngurusin Raja, terus ngurusin World Cup. Ada beberapa guest juga yang belum tayang ya? Ya, ada yang spesial. Ngurusin yang spesial lah pokoknya. Kemarin Minggu lalu penuh lah ya. Dan sama dengan tim nasional Indonesia juga yang sibuk, ada U17. Betul. Yang lagi bermain sekarang di Piala Dunia. Ya. Piala tertinggi di level U17, dan ada Indonesia yang akan kualifikasi Piala Dunia nanti 2026. Jadi pekan ini akan menjadi pekan sibuk, bukan cuman kita-kita yang sibuk tapi timnas juga sibuk. Namun sebelumnya kita membahas dulu U17. U17 dulu. Akhirnya U17 diselenggarakan di Indonesia. Udah ada di JIS, di Jalan Harupat, di Manahan Solo. Sama di Gelora Surabaya. Gelora Bung Tomo Surabaya. Bagaimana melihat di week pertama antusiasme Indonesia menyambut Piala Dunia? Waktu pembukaan di di GBT ya. GBT. Walaupun kan banyak simpang siur tentang pembukaan tuh. Katanya kok bentar doang, kok gini doang gitu. Iya. Seremoninya ya. Iya, seremoninya. Tapi kan ada berita-berita juga yang bilang sebenarnya U17 tuh gak ada pembukaan kan harusnya. Tapi Indonesia minta spesial lah, ada pembukaan tapi cuma dikasih waktu 8 menit gitu. Ya karena Indonesia tuh kan selalu terkenal dengan seremoninya kan. Ya, setiap apapun lah yang mau kita adakan tuh pasti ada seremoninya, dan itu yang jadi ciri khasnya kita lah. Yang kayak gitu. Jadi ya menurut gue sih sah-sah aja lah ya. Boleh lah. Apresiasi aja sih. Kita tonton rumahnya ya. Acara keluarga aja kita selalu pakai seremoni. Pindah rumah, pindah kantor. Ada seremoni. Negara seremoni. Nah, kemudian dimulailah pertandingan Indonesia. Betul. Ya, pembukaan ya. Pembukaan melawan Ekuador di agak di luar dugaan. Kalau dugaan gua sih sebenarnya. Kita mencetak gol terlebih dahulu. Ya, melalui Arkan Kakak. Kemudian di match kedua yang tadinya kita nyangka menang, namun ternyata juga imbang. Jadi Indonesia 2 kali main, 2 kali imbang. Yang bedanya di pertama cetak gol duluan, yang kedua kebobolan duluan. Iya, kebobolan duluan. Kan? Match pertama gimana? Lu emang menduga timnas bakal nyetak gol? Dugaan gue awalnya, ini dibantai nih. Gue cukup kaget sebetulnya. Maksudnya ketika kan terakhir ngelihat timnas U17 itu di Piala Asia ya? Piala Asia kan yang Bima Sakti. Ya Piala Asia bukan sih? U16 itu yang juara bukan? U16. Ya tapi ada sempat Piala AFC. Sempat main ya? Ya Piala Asia ya. Yang dibantai Malaysia. Yang dibantai Malaysia ya kan. Kan pola mainnya kayak gitu ya, yang membuat akhirnya waktu itu nama Bima Sakti agak jadi gonjang-ganjing lah, dan dipertanyakan kenapa dia jadi Bima Sakti yang latih Piala Dunia untuk Piala Dunia ini kayak gitu. Nah pas kemarin setelah gue ngeliat memang ada kekurangan lah, kayak misalnya, tapi gue memaklumi bahwa ini laga pertama, wajar kalau misalkan mereka kayak grogi dan lain-lain. Tapi secara pola permainan lu lihat mainnya tuh santai. Indonesia tuh kan terkenal dengan inilah U17 sebelumnya kayak bola-bola panjang, terus build up-nya tuh nggak dari belakang, langsung ke depan. Tapi kemarin tuh mainnya cukup berani dengan build up dari belakang. Kiper juga ikutan main. Jadi kalau misalnya dapat bola itu nggak langsung asal buang. Semuanya main. Tapi memang secara kedewasaan bermain itu belum terlihat di match pertama kalau menurut gua, karena beberapa kali passing, bahkan kayak Iqbal pun beberapa kali salah passing, padahal itu sebetulnya menurut gue sangat bahaya. Mungkin untuk Iqbal sendiri opininya adalah dia dituntut untuk tidak membuang bola ke depan. Maksudnya disuruh set up dulu deh kayaknya. Disuruh lu bernyali dulu untuk main bola di belakang, berani dulu lah. Nah resikonya memang ketika berani set up di belakang, resikonya ya salah karena ya orang juga menekan, lawannya menekan. Cuman itu di match kedua dia coba evaluasi kayaknya. Umpan-umpannya sudah mulai ada ketemu temen. Dan bagusnya pemain-pemain timnas yang sekarang, bener kata lu, kita juga gak coba-coba langsung kan dari belakang. Biasanya bingung nih nyari temen, gak ada yang bisa dioper, udah deh kita untung-untungan aja lah, buang ke depan, syukur-syukur di depannya bisa duel. Cuman sekarang kita mencoba passing pendek, walaupun resikonya di situ udah ya namanya Piala Dunia ya. Pemain langsung pada press gitu. Cuman yang patut diapresiasi itu sih, bisa berani dulu. Keberanian anak-anak ini tuh sangat patut untuk diapresiasi sih. Kalau gue lihat di pertandingan pertama lawan Ekuador memang kan kayaknya emang instruksinya harus build up dari belakang kan ya. Iya. Dan gue lihat emang awal-awal terutama Iqbal masih agak takut tuh, hilang bola terus hilang bola. Kalau Sultan Zaki tuh melihat masih oke nih mainnya, pede masih ini. Tapi memang mulai 10-15 menit tuh mulai udah ada ritmenya. Pemain tengah tuh udah mulai berani megang bola, gocek-gocek udah lewat tuh Ekuador. Nah, di pertandingan kedua sebenarnya sama kayak gitu. Tapi akhirnya harus terbayarkan lah dengan
kebobolan kita kan karena kesalahan ini kan dari belakang kan. Dalam tanda kutip karena setup yang gagal kan. Apa yang buang bolanya kurang jauh ke bawah, tiba-tiba gue cek kayak Messi kan. Masuk. Nah, tapi itu memang yang harus dijalanin sih. Karena kalau kita main langsung buang-buang jauh terus kita nggak pernah megang bola, nggak pede mainnya. Kalau lu nggak pegang bola, anjir gue bisa nggak ya? Malah makin nggak bisa tuh. Tapi dengan lu main bola, lu melakukan kesalahan, makin lama kan kaki makin panas, makin kuat, makin pede. Dan jadi terbiasa lah. Nah, sama satu lagi sih yang kita obrolin. Jadi kemarin kita berdua nobar. Ya. Di Sarina kan. Sama Raja Nenggolan. Sama Raja Nenggolan dan Sabrina. Emang pada the best semua nih. Nonton doang ada dia. Yang episodenya bisa kalian saksikan ya di sini. Jadi pas kita ngeliat, kita sempat ngobrol bahwa perbedaan di match pertama dan match kedua adalah match pertama itu pemain-pemain Ekuador tuh menyerang. Jadi kita selalu punya kesempatan untuk counter cepat dari dua wing kita yang sangat berani lah, dan yang patut diapresiasi juga ketika misalnya kita soloran dari sisi sayap, itu tuh bola-bola yang mengarah ke kotak penalti itu selalu bola-bola yang tepat, yang gak asal nendang kan. Ya karena di match kedua agak berbanding terbalik karena si Panama nunggu. Jadi itu yang ngebuat kayak ini harus kayak gimana, makanya mungkin menurut gua kayak agak kebingungan sih kalau di match kedua. Tapi satu lagi yang patut apresiasi adalah selain keberanian untuk main bola di belakang ya, walaupun memang berisiko kejebolan, tentu beraninya dulu dah kalau gue sih. Yang kedua adalah ini yang juga dipuji oleh Bima Sakti, yaitu Arkan Kakak. Wah, ini dia. Arkan Kakak adalah pencetak gol pertama Indonesia di level yang bernama Piala Dunia. Karena dulu waktu Piala Dunia pertama 38. Tahun 38 kita tidak bisa mencetak gol ya, kalah 0-6 dari. Dan namanya juga bukan Indonesia kan. Nah itu tapi katanya sudah diresmikan jadi Indonesia. Di FIFA apa di kamus apa itu Indonesia gitu. Oh, dianggapnya tetap Indonesia kan? Dianggap tetap Indonesia. Dan itu cuma sekali main ya. Sekali main karena dulu sistemnya knock out gitu langsung gugur. Bayangin enggak? Dulu kan belum ada pakai pesawat, pakai kapal laut ya. Lu berbulan-bulan dari sini ke Uruguay. Terus sekali main kalah pulang. Bulan-bulan lagi. Jadi walaupun masih Hindia Belanda lah ya, tapi walaupun katanya juga sudah resmi menjadi Indonesia, kita gagal mencetak gol. Kemudian kita main lagi di Piala Dunia U20 saat itu di Jepang. 70-an ya, tahun 70-an. Yang lawan Maradona itu juga tidak bisa mencetak gol karena dalam fase grup 3 kali kalah semuanya. Nah, baru di fase Piala Dunia yang kali ini Indonesia bisa mencetak gol melalui Arkan Kakak. Nah, coach, ngomongin Arkan Kakak kan di Instagram kita lu naikin tuh soal Arkan Kakak. Diceritain dulu, mungkin sobat seperti ini nggak tahu nih Arkan Kakak tuh anak dari siapa. Nah ini kenapa gue pakai jersey ini? Ini jersinya bapaknya Arkan Kakak waktu di Pelita KS Cilegon. Ini perserikatannya? Enggak, Liga Indonesia tahun 2004 atau 2005 lah. Ini jadi bapaknya Arkan Kakak adalah Purwanto Suwondo. Purwanto itu adalah dulunya pemain bola waktu timnas juniornya tandemnya Bambang Pamungkas. Duet sehatinya BP itu Purwanto BP. Nah itu sering waktu U18, U19-an lah. Kemudian pas main di Liga nih, kebetulan gue pernah nonton mainnya langsung. Pakai jersey ini Purwanto duet sama Aliudin di Cilegon. Ya, uniknya mereka tuh dua-duanya pada ini di rebonding. Sumpah itu duet Aliudin gondrong, Purwanto bapaknya Arkan Kakak ini gondrong karena katanya zaman itu tuh zamannya F4 coming soon 2004 jadi mereka di keriting papan gitu di rebonding. Versinya Aliudin, ketika gua tanya ada Aliudin, Bang Ali kata gua kenapa sih dulu gondrongin sama Purwanto sama-sama di keriting papan, kata Bang Ali itu permintaan istrinya Aliudin katanya. Supaya itu mirip artis Korea katanya. Jadi dulu bapaknya Arkan Kakak. Bukan Korea dulu, Taiwan. Meteor Garden kan itu. Oh iya, Meteor Garden. Nah jadi dulu kalau sekarang kita sering lihat wawancara-wawancara Pak Purwanto, bapaknya Arkan Kakak di media. Nah itu tuh dulunya keriting papan tuh, rebonding. Posisinya sama penyerang juga. Jadi di kemudian hari dan sekarang juga Purwanto sudah jadi pelatih ya. Mungkin dia juga membesarkan anaknya dan surprisingly bisa tinggi banget badannya. Dan dia sekarang bisa mencetak gol di Piala Dunia langsung 2. Dan masih bisa tumbuh kayaknya ya, umur-umur segitu. Masih bisa tumbuh. Nah, Yongki Aribowo juga kan di podcast sebelumnya pernah memprediksi bahwa ada anak Blitar yang jago tuh kata. Kita saat kemarin kan belum tahu ya maksudnya. Siapa anak Blitar itu, kata Yongki Arkan Kakak itu. Jadi Arkan Kakak adalah anak seorang pesepak bola, jadi punya darah sepak bola tentunya. Dan yang jelas kemarin dia sudah pede mencetak gol yang pertama lewat kaki kanan, yang kedua lewat sundulan.
Bima Sakti sendiri langsung berkomentar, saya pikir rekan kakak bagus, namun bukan hanya kakak saja. Semua pemain timnas Indonesia U17 bekerja keras. Saya sudah sampaikan kepada pemain, tak ada pemain bintang. Semua pemain bagus, bintangnya adalah kebersamaan. Gimana tipikalnya Bima Sakti untuk tidak ada bintang yang harus di ini ya? Terutama umur-umur segitu kan nggak boleh ada yang lebih menonjol daripada yang lain ya. Over proud dan masih labil ya kayaknya umur-umur segitu dulu gue kayak masih 17 tahun 17 tahun kan kayak masih pengen merasa paling hebat, merasa paling ini. Jadi kalau emang di satu tim gitu ya emang ya apalagi sebagai kakak ya. Gue yang golin nih dua-duanya, gue paling hebat, paling andalan gitu. Itu yang harus dihilangkan sih. Karena kan apalagi kita sebenarnya belum lolos Indonesia kan. Betul. Peluang itunya masih hari ini nih ditentukan. Masih 50-50 lah. Gitu kan karena kita melihat itu lah. Jadi emang kebersamaan karena selain kakak kan menurut gua ada lagi kayak Welber Jardim bagus ya, Sultan Zaki bagus gitu-gitu. Jadi emang semua nggak bisa kita andelin individu, semua harus mainnya kebersamaan sih. Welber sendiri bapaknya tuh pernah main di Liga Indonesia juga dulu. Ya di Banjarmasin dulu katanya. Ya balik Persiba apa kalau nggak salah Persiba. Dia jadi memang dia juga lagi-lagi anaknya pesepak bola juga tuh, Welber sendiri. Tapi yang menarik adalah ini yang siapa yang kemarin main babak kedua? Amar. Gimana Amar? Lu nonton nggak? Amar gue baca beritanya juga katanya belum masih adaptasi kan. Kan kalau Welber kan mungkin dia emang lahir di sini, emang udah terbiasa lah mungkin di sini gitu. Ini kan Amar benar-benar dari luar ya. Mungkin baru ke Indonesia mungkin baru berapa kali dan ini baru main dan di Surabaya lagi Pak mainnya kan langsung makanya sempat gak fit. Pertandingan pertama kan gak diturunin katanya diare belum fit masih kelelahan. Kemarin sempat diturunin karena kita ketinggalan tapi katanya emang gua ngeliat emang pergerakannya bagus sih tapi emang mungkin staminanya masih belum terbiasa kalau di sini. Belum pernah adaptasi sih benar. Iya. Nah melihat kita sempat tesnya di Jerman ada pengaruhnya nggak Jik? Tesnya Jerman ke Piala Dunia yang sekarang. Nah, sentuhan. Ini menurut gue ya, baiknya tuh jadi ketika misalnya tesnya di Jerman tuh kan agak cukup luput dari media ya tentang apa yang mereka lakukan terus secara pola permainan kita nggak tahu sama sekali tuh apa yang dilakukan Bima Sakti di situ. Nah, jadi memang kayak ada perbedaan gitu loh coach sebelum tesnya di Jerman, lu lihat pola permainannya deh. Setelah pulang dari sana, nah menurut gue pola permainan setelah pulang dari Jerman tuh ya buktinya di Piala Dunia ini jauh lebih baik banget. Kayak gitu karena memang pas di Jerman kemarin kita cuma dapat kayak kabar selentingan soal pemain naturalisasi doang kan. Enggak tahu mereka di sana diapain ya. Ketika di sana kita sama sekali enggak dapat kabar ya mereka ngapain. Ya paling kita kayak selentingan ya soal naturalisasi doang, soal pemain yang akhirnya gagal bergabung gitu-gitu aja. Yang gua dengar sih kelelahan katanya. Di sana disiksa Jik. Latihan dua maksudnya latihannya beneran terus-terusan dihajar di Jerman latihan 2 kali terus emang di sana emang capek banget latihannya katanya. Ya tapi itu kan juga sempat dipertanyakan sebetulnya waktu kita ke Jerman. Kenapa? Karena kenapa ke Jerman kenapa ke Jerman padahal kan mainnya di sini. Mainnya di Indonesia kayak harusnya gitu. aklimatisasi cuaca. Betul. Tapi mungkin pengen fokusnya itu. Ya, mungkin fokus. Dan menurut gue yang paling utama dilatih adalah mental sih. Karena lu melawan Piala Dunia kan melawan dunia ya. Bukan lu lagi melawan Vietnam, Filipina dan itu lagi. Makanya gitu. Ke Jermanin mungkin ya. Jerman ketemu orang Eropa yang besar yang mungkin kan kiblat sepak bola ada di sana. Ngelatih mental itu sih mungkin melihat dari kayak Garuda Select gitu-gitu kan. Jadi lu terbiasa, udah terbiasa dan makanya terbukti di sini pun lu berani pegang bola, berani bermain dari belakang gitu-gitu karena ya kita sama-sama manusia gitu loh walaupun ya kapan sih Indonesia pernah lawan Ekuador, Panama gitu-gitu kan. Berarti kan gak pernah apalagi umur 17 gitu kan. Tapi tadi ngomongin mental benar juga sih ketika kalau misalnya kita lihat ya beberapa pemain yang dalam tanda kutip salah ketika misalnya bermain dia tuh gak drop. Maksudnya tidak akhirnya kayak memaksakan setelah anjir gue salah nih tadi langsung buang bola. Dia tetap dengan coba cara yang sama kayak gitu loh. Tapi dengan yang lebih baik lah. Kayak gitu. Jadi kredit untuk U17 kami sangat bangga dengan 2 permainan kemarin dan hari ini akan menjadi partai penentuan. Betul. Indonesia akan melawan Maroko. Ini juga buat teman-teman bakal ada peringkat 3 terbaik ya. Ada 4 tim peringkat 3 terbaik. Ada 4 tim berarti katakanlah ini menang kita kayaknya dipastikan untuk lolos. Kalau menang kita pasti lolos. Kalau menang pasti lolos. Kalau seri atau kalah harus melihat nanti di 4 tim terakhir karena peringkat 3 itu ada 6 berarti. Ada 6. Diambil 4. Jadi kita doakan adik-adik timnas U17 nanti bisa lolos ya. Bagaimana opsi-opsi lolosnya? Pokoknya kalau saat kita tag ini kan Indonesia di peringkat keempat ya, peringkat 3 terbaiknya. Ya. Gitu karena South Korea sama Meksikonya belum main gitu. Oke. Tapi sebenarnya peluang peringkat 3 terbaik masih terbuka lebar sih menurut gue. Oke. Gitu. Karena kan
poinnya cuma beda 3, semua 3 kecuali Indonesia 2, yang lain masih 0. Semoga bisa menang ya. Kalau menang kita udah pasti lolos. Kalau imbang ininya sih imbang sih paling bagusnya menurut gue. Tapi ini sih menurut gue daripada kayak menggantungkan, kan kita selalu terbiasa di obrolan bola sering banget dibahas ya. menggantungkan nasib dengan grup lain, maksudnya kayak ya udah objektifnya adalah hajar. Ya, hajar aja udah. Pasti menang aja. Apa yang terjadi ya? Jadi kita kayak nggak usah nunggu-nungguan. Kayak emang kalau misalnya ya udah menang kayak gitu. Incarannya itu aja udah. Nah, itu dia. Jadi kita harus menang. Semoga warga Surabaya juga berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Tomo. Kita juga yang nonton di TV juga mendukung adik-adik semua. Jika hasilnya tidak baik, kita juga tetap mendukung lah tentunya. Karena jangan dihujat lah. Perjalanan kan masih panjang juga nih, masih 17 tahun bos gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, kita semua dukung timnas U17. Dan patut diingat juga bahwa ini talent scouting banyak yang datang ke Indonesia loh dari Eropa. Iya, datang semua pada iya kan, dan ya kita ngelihat bisa ya one day mungkin, amin ya, kayak pemain-pemain kayak sekelas Arkan Kakak, Zaki dan lain-lain itu bisa menyusul kayak Marcelino dan lain-lain untuk berkarir di luar lah. Karena katanya Raja Nainggolan, kalau lo mau berkarir, kalau mau jadi bintang beneran ya harus ke Eropa katanya. Itu dia update soal timnas U17. Sekarang kita ke abang-abangnya nih senior. Ini dia. Ada kabar apa? Ini main juga ya malam ini ya? Malam ini. Jadi malam ini kita paralel menonton timnas terus dari sore sampai ke malam. Jadi ada kabar apa aja yang dari Irak coba? Jadi Indonesia akan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Melawan Irak di Stadion Internasional Basra yang sudah sold out penontonnya. 65.000. Itu artinya kita akan dibantai di sana habis-habisan ditekan. Ini sekaligus ini ya pembuktian, karena biasanya kan kita selalu jadi tuan rumah nih, pun kita main away biasanya sepi penonton lah. Iya, betul. Nah ini nih ujian. Ya kan? Ujian langsung di Timur Tengah ya. Langsung di Timur Tengah. Tapi Mark Lok bilang kan ketika diwawancara kayak gimana perasaan kamu terhadap melawan timnas Irak yang katanya diperkuat dengan beberapa pemain yang main di luar negeri kan, kayak main di Inggris dan lain-lain kan. Ya Mark Lok bilang bahwa tim kalian sangat memang baik, tapi ya kami tentu saja akan melakukan perlawanan terbaik untuk melawan kalian. Terus bagaimana pendapat kamu tentang stadion yang akan dipenuhi dengan penonton? Mark Lok bilang ya emang sepak bola tuh harus kayak gitu. Iya, sepak bola tuh harus melibatkan penonton, bahwa sepak bola tanpa penonton tuh bukan sepak bola, dia bilang. Mark Lok udah biasa di Indonesia coy, penonton penuh terus dia masalah. Jadi untuk timnas Indonesia semangat, nanti malam kalian akan biasanya kalian didukung oleh banyak penonton, kali ini mungkin akan ada ini ya. Tekanan dari supporter. Teror dan tekanan. Tapi Irak tuh waktu 2007 padahal kita dukung loh. Piala Asia kan waktu final tuh penonton Indonesia ngedukung Irak tahu pas di final. Tapi dulu 2007 juga sih. Jadi nanti malam akan bertanding. Ada yang absen nggak? Ada 2 pemain yang nggak jadi ikut kan? Oh nggak datang ya? Nggak datang. Yakob kenapa? Nikah. Wah selamat menikah kakak Yakob Sayuri. Hormat, semoga lancar ya pernikahannya. Satu lagi siapa yang nggak datang? Sama Andi Setio, cedera dia. Oh Andi Setio. Jadi Yakob dan Andi Setio. Padahal Andi Setio kan cukup lama juga nunggu ya. Ini padahal akhirnya dipanggil. Ya sempat masuk, nggak masuk. Iya, ini dipanggil untuk ini cedera. Tapi persaingannya juga susah sih. Dia untuk main ya dari ini belakang. Semua pemain sudah datang. Asnawi juga sudah kasih statement. Kalau yang kita tahu nih kata Asnawi, memang kualitas Irak di atas kita, tapi kita tidak memikirkan itu. Kita akan bermain saja sesuai dengan apa yang sudah pelatih inginkan, dan kita menargetkan kemenangan di pertandingan nanti. Itu kata Asnawi yang kontraknya 31 Desember ini habis dan sedang dirumorkan untuk kemana? Nggak tahu. Ayo dong. Untuk pindah ke Indonesia, tapi Asnawi di sana dulu aja lah. Sabar aja Nawi. Pulang ke Indonesia tuh pasti kok. Ya, ntar aja kalau udah tua lah. Kemudian STY sendiri bilang ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kita, apalagi kita datang sebagai tamu. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, kata Sintayong. Begitu. Untuk skuad sendiri coba kita cek. Nah, di kiper kita per posisi ya. Di kiper ada Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Hernando Ari. Approve langganan. Kemungkinan sih Nadeo kalau menurut gue main, karena memanfaatkan tinggi badan kan. Ini sudah 3 terbaik yang sering dipanggil ST ya. Ya mungkin Riyandi kan baru masuk lagi nih. Ya, kan Riyandi masih Syahrul. Iya betul Riyandi. Syahrul Trisna ya. Ya, Riyandi juga dulu Barito ya, dulu tinggi gede juga sama.
Kemudian di back ada Edo Febriansyah versi Bandung, Wahyu Hulk Prasetyo PSIS, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama, Asnawi Mangku Alam Bahar, dan Pratama Arhan. Bagaimana? Approve? Approve semua ini ya. Siapa coach kira-kira yang main coach? Kanan Asnawi. Kiri. Kiri kayaknya Patinama deh ini. Tengah sih. Tengah 3. Tengah udah. Oh iya ya, tengah 3 ini Jordi. Biasanya 3 kita pakai. Pasti 3 sih. Jordi. Apalagi lawannya Irak Ya, ya. apalagi lawannya Irak. Tapi lu lihat gak sih nih ya? Jordi Amat, Johor Darul Takzim, Elkan Bagot, Ipswich Town, Sandy Walsh, Mechelen, Patinama, Viking FK, Asnawi, Jeongnam Dragons, Pratama Arham, Tokyo Verdy. Top gak? Ya, Ini tuh kayak waktu si Yanto Bas datang ke sini. Kata dia tuh dia di Jepang apa di Korea. Yanto Bas tuh pernah main di mana ya? Di Thailand. Dia bilang Jepang, dia bilang Jepang. Jepang tuh tim nasionalnya tuh yang dipanggil timnas harus yang main di luar Jepang dulu. Syarat untuk main di timnasnya. Yang pemain lokalnya enggak ada yang Ya, pemain lokal tuh kalau mau main timnas berarti lu harus ke Eropa dulu, baru ntar dipanggil timnas. Nah, ini sudah mulai terjadi nih. Tuh, Ipswich Town, Mechelen, Viking. Jadi pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia dipanggil-panggil timnas. Iya. 6 dari 9 back ya. Iya, sudah. Dari luar semua cuma 3 tuh dari Indonesia kan. Indonesianya Dari Liga Edo, Indonesia. Wahyu Hulk sama Rizky Ridho. Kemudian di gelandang ada Sadil Ramdhani dipanggil, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, dan Arkan Fikri Arema FC. Arkan Fikri juga menarik ya, masih muda. Ya, masih. Pemain Arema dipanggil. Dan ada Malis balik lagi ya. Adam Alis kembali dipanggil karena mungkin pertimbangan Borneo FC juga sekarang lagi di puncak klasemen. Tapi Nah, ini pasti mau ada pemain lain yang Borneo ya. Tapi kan udah dijelaskan alasannya waktu itu oleh Sintayong. Di penyerang kemarin ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan Rafael Struik. Jik, ini gimana Jik penyerang? Hoki Caraka lagi bagus di match-match timnas terakhir. Sananta kita tahu dia juga lagi pede-pedenya. Dendi work ethic terbaik di timnas saat ini. Dimas Derajat juga satu frekuensi dengan STY dalam sistemnya, dan ada Rafael Struik. Ini tuh menarik siapa yang bakal diturunin sih. Karena juga. komposisinya waktu yang main di Indonesia lawan Brunei itu ya. ya. Iya kan? Kan sempet kayak dicoba Sananta dengan Dimas Derajat main bareng. Ya, Caraka starting. Caraka starting. Nah, ini lihat nih karena menurut gua kalau dulu kan kita kesulitan untuk nyari penyerang ya. Oh ini. Nah, ini di tahap nih siapa nih yang mau diturunin nih? Betul ini bagus-bagus nih. Iya kan? Karena ya komposisi Hoki kemarin akhirnya cetak gol juga kan. Sekarang kesulitan milih ya. Iya. Dengan adanya ini berarti 25 terbaik yang dipanggil untuk edisi ini ya. Ya. Apa yang akan diperbuat Sintayong menurut lu di sana? Defense atau meladeni penyerangan? Kalau gue berkaca waktu kualifikasi Piala Asia berarti. Waktu melawan Kuwait ya. Yang kita menang 2-1 tuh. Iya. Ya. Itu kan kita emang nahan ya. Kita main 3-5-2 berarti. Betul. Kemungkinan menurut gue sih akan pakai kurang lebih seperti itu. 3-5-2 dengan 2 penyerangnya, 1 penyerang utama dan 1 penyerang yang punya kecepatan buat ngejar-ngejar. Mungkin kemungkinan besar Dendi, yang gue pikir Dendi dan Dimas. Karena defensive actionnya Dendi oke ya di depan. Dendi masih untuk ngepres di atas, dan Dimas untuk ngepres juga lumayan bagus dan finishing kan. Dan ini kayaknya kalau menurut gue ya Sandi dan Asnawi kayaknya bakal dimainin bareng deh. Kita yang kayak main di GBK kayak gitu kan. Yeah. Jadi ketika Asnawi overlap, si Sandi yang backup di kanan kan. Yang Kalau kanan-kanan gue ya. mikir malah Sandi akan main di tengah barengan sama Mark Klok. Di tengah lagi. Jadi Ketika Asnawi ke dalam, Sandy yang ke kanan buat crossing. Ke cover. Sandy Walsh, kamu semangat ya. Oh ini si slow. Ini yang bakal main semua nih. Raja kan enggak. Jadi itu update soal timnas yang nanti malam akan bertanding. Tentu Semoga berakhir baik ya karena cukup menyebalkan juga kalau misalnya ternyata buruk dan dua-duanya soalnya. Gak apa-apa, kita doakan yang terbaik aja. Terutama senior juga kan nih baru pertandingan pertama. Abis itu nanti Selasa depannya lawan Filipina. tapi ini ya seru juga ya ngelihat Away lagi ya? Away lagi, dua-duanya away kita. Filipina bisa sih. Filipina itu pemain-pemain yang di Liga Indonesia yang Iya, main ya. banyak kan. Terus katanya kaptennya juga balik lagi tuh yang sempat pensiun, Sroki, tapi harusnya bisa lah. Tapi ada ini, Neil Etheridge. Kiper. Balik ya. Ya kan kalau FIFA Matchday dia main. Kalau FF doang gak pernah main. Iya. Tapi kan jebol sama Elo kok. Waktu 2010. Jadi ini tuh seru ya. Maksudnya generasi ini tuh
generasi yang udah sering kumpul per bulan gak sih kayak FIFA Matchday pulang lagi, kumpul-kumpul lagi. Dan bedanya sekarang adalah timnya tuh udah terbentuk gitu loh. Benar. Kerangkanya sebagian besar pemainnya udah sama, paling tinggal ganti 1-2 aja. Bongkar pasangnya enggak terlalu kalau dulu kan kita enggak tahu tuh tiap kali FIFA Matchday orangnya beda-beda semua, apa pelatihnya tiba-tiba ganti apa gitu kan. Dan secara komposisi solid. Jadi let's say kalau misalnya satu pemain ini nggak bisa kayak misalnya cedera atau segala macam, pelapisnya pun 1-1 lah menurut gue. Ya, yang waiting list di liganya ya. Di liganya. Ya maksudnya ini aja kan Yakob masih bisa masuk, Yance masih ada Dewangga gitu di luar tuh masih skemanya Sintayong. Jadi selamat timnas bahwa kita sudah lama tidak melihat timnas yang kayak gini ya, yang kumpul lagi tiap bulan, guyub lagi asik. Terus kita juga senang gitu ngelihat pemanggilannya lagi, nama-namanya. Kan kalau biasanya kalau pemanggilan timnas, aduh ini gak yakin nih, ini gak yakin. Cuman sekarang yang kayak gitu-gitunya sudah mulai tereliminir. Betul. Jadi semoga menang nanti malam. Amin. Selamat bertanding untuk adik-adik timnas U17 dan abang-abang timnas senior. Tentunya kami mendoakan dari Indonesia, semoga teman-teman semua bisa berjaya. Amin. Oke. Kalau begitu untuk OB hari ini terima kasih banyak. Selamat menonton sepak bola dan selamat sibuk terus sampai setidaknya U17 ini berakhir ya, karena Piala Dunia tuh pada banyak yang nonton Ji, walaupun Indonesianya nggak main tuh pada datang ke stadion. Ya, buat ngerasain ini aja atmosfer. Terus melihat ini aja banyak yang siapa mantan pemainnya Persib. Oh iya pada datang. Pelatih ini apa itu tuh? Burkina Faso. Oh, Ibrahim Traoré. Terus kayak ya. Jadi banyak kayak off the pitch-nya tuh asik gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan untuk datang ke stadion, datang aja karena ini kesempatannya mungkin enggak kali seumur hidup kali ini. Iya itu sih. Mungkin enggak ada lagi nih kita jadi. Iya, kecuali lu mau ke Qatar atau mau ke Arab nanti kan. Jadi host Piala Dunia. Jadi kita ngerasain gate masuknya kayak gini, walaupun kemarin shuttle-nya katanya sempat agak kesulitan ya. Cuman kita lihatlah bahwa kayak gini tuh nonton Piala Dunia tuh level. Lu ngomongin orang, kita kapan? WD. Babak knockout deh. Oh, boleh. Babak knockout. Tiket aman, Bos? Kita WD ke Irak aja. Tiket. Coba lu balikin itu apa? Apa jabatan? Jangan mirip fotonya enggak mirip. Oke, kalau begitu Rifan Pradipta pamit. Abta Brano pamit. Mozek Alisabar pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.